لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أما بعد، أخينا الكرام dan para guru, para asatiz, hafizallah rahimahullah, dan penelisir pemuka agama kali pemuka adat, hafizallah rahimahullah, para panitia penyelenggara Hari Besar Islam, hafizallah, lengkapnya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizahullah. Seluruh dewan matur atau sedikman yang matur pengajian hikmah daripada nuzulnya Al-Quran pada malam ini, terlebih dahulu ya tanda wakah pesilat pelumpuh sarang sami sarang-sarang mengaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wassyukur. Mengapa dan kenapa kita selalu dianjurkan banyak-banyak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sebab lamun ngiring beri penghitungan ia luwih gati ruang nikmat dasida Allah si sampun pelungguh yang sami terima. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kendatipun ahli komputer tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah si sampun pelungguh yang sami terima. Utamanya nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang tidak kalah pentingnya, nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Dengan nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada tiang tubuh sekalian, sehingga malam yang berbahagia makin tinggi, peluluh yang sami pulih raut, bau hadir dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menyemarakkan malam turunnya Al-Quran. Kehadiran kita semua moga-moga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ngiring haturkan keribaan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun membimbing pelungguh
yang sami dari alam jahiliyah, alam yang sangat mundur kepada alam iman makin niki, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pelengguh yang sami boleh membedakan antara hak dengan si batil, antara si halal dengan si haram. Maka dengan demikian mudah-mudahan pelengguh yang sami boleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pelengguh yang sami sedang berada di akhir Ramadan yang digelar oleh kanjeng Nabi besar Muhammad. Akhir Ramadan ini adalah itqum minan nar. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, sehingga dilipat gandakan fadilah dari amal ibadah kita semua. Oleh karena niki baginda Rasul membagi Ramadan niki menjadi 3 bagian. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 digelar oleh Rasulullah SAW bulan rahmatullah. Apa maknanya? Tanggal 1 sampai tanggal 10 digelar bulan rahmatullah, artinya luar biasa kasih sayang Allah, luar biasa rahmat Allah yang dituangkan di bumi ini kepada umat Nabi Muhammad SAW yang sedang beribadah puasa. Itu sebabnya dinamakan bulan rahmatullah. Kasih sayang Allah dituangkan sebanyak-banyaknya di muka bumi ini kepada umat yang sedang berpuasa. Sehingga puasa Ramadan ini dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi mengendika Rasulullah, "Shaumu Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni noda dosa kita setahun yang telah lewat. Alhamdulillah. Niki kelebihan puasa Ramadan, pengampun dosa setahun. Niki fadilah. Lalu puasa yang dimaksud dengan pengampun dosa setahun, puasa simbe. Karena puasa niki 3 tingkatan. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. 3 tingkatan puasa. Puasa awam ya sekedar kita bisa menahan diri dari lapar makan dan minum dan lain-lain. Inilah puasa awam. Kalau puasa hawas, seluruh anggota tubuh ikut berpuasa. 2 mata, 2 telinga, hidung, bibir, seluruh panca indera yang 7 ikut berpuasa. Inilah yang menjamin tiang pelungguh daripada pengampun dosa setahun. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang kedua, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 tergelar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berpuasa Ramadan,
Ini maghfirah. Yang ketiga tanggal 21 sampai tanggal 30 digelar oleh Rasulullah SAW itqum minan nar, pemmerdekaan tiang pelungguh daripada azab neraka. Tidak ada azab neraka bagi umat Muhammad yang betul-betul berpuasa, yang sabar berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga saking mulianya bulan suci Ramadan, maka Allah menurunkan Al-Quran. Khilafiyah ulama terjadi di dalam nuzulnya Al-Quran. Ada 4 khilafiyah. Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat dari awal sampai akhir. Yang lembarnya 270 lembar. Kemudian juznya 30, ayatnya 6.666 ayat. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Nenten sekaligus secara berangsur-angsur Quran ini. Terjadi khilafiyah. Ulama pertama mengatakan paling dulu turun Al-Quran adalah ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya. Pendapat ulama yang ketiga yaitu suratul Fatihah. Pendapat ulama yang keempat adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam hukum ada juga yang dimaksud dengan berbeda pendapat para ulama. Sebagai contoh yang nyata, bapak-bapak sesampun margi haji, biasa kita dengar di Mekah Madinah kalau baca Fatihah jarang kita dengar baca Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Jarang kita dengar baca Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, wajib hukumnya membaca bismillah baru membaca suratul. Ini terjadi khilafiyah. Ampuraya dalam pelawasani margi haji dengan Imam Mekah Madinah niki jarang kita dengar baca bismillah dikala baca suratul Fatihah. Buat yang pelungguh sak mazhab Syafi'i, pandai-pandailah membawa diri, pandai-pandai berniat. Katakanlah, oh wah baca bismillah baru lalu kita dengar, agar kita sempurna sholat jamaah kita sebagai mazhab Syafi'i. Karena Imam Hanafi tidak mewajibkan bismillah. Niki contoh. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Quran di satu tempat namanya Gua Hira. Jarak
18 kilometer dari kota suci. Kiri jalan ke Mina. Ya tahu Gua Hira ini. Di sana baginda Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Kaitannya dengan tiang pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di muka bumi ini, tentu kelahiran tiang pelungguh ini tidak jauh beda dengan perjalanan Quran. Satu juz niki siwak lembar. Tahu juz niki lembar ke-10. Itu mengandung hikmah. Apa maknanya? Karena tiang pelungguh senamian selama di Gua Hira di dalam kandungan ibu, rahim ibu 9 bulan 10 karena manusia hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 alam. Wajib kita lalui 5 alam itu. Alam pertama dinamakan alamul ruh, alamul arwah, alam roh. Di saat yang pelungguh di alam roh masih menjadi setitik air yang bersih. Di sana kita sudah mulai mengenal Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah tidak aku Tuhan kalian, kata Allah? Maka kita jawab, qalu wa rabbuna. Nggih, pelungguh udah kaji Tuhan kaji ya Allah. Jadi tiang pelungguh dari alam roh sudah mengenal Allah, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita masih di alam roh niki dinamakan alam santai. Pindah ke rahim ibu masih alam santai. Manusia diproses oleh Allah setelah mengenal Allah di alam rahim, di alam roh, maka diproses manusia ini kepada rahim ibu 9 bulan 10 jelur. Itu sebabnya sebiasa-biasa dengan hamil siwak bulan 10 sebanyak-banyak hamil 4 tahun, sekurang-kurang hamil 6 bulan. Lamun kurang 6 bulan pembija dia bijani salaki dia sabini. Siapa yang 9 tahun 9 bulan di dalam rahim ibu? Yang pelungguh. Jadi perjalanan kita ke rahim ibu seperti Al-Quran. Inilah yang perlu kita pertahankan di masa hidup kita di dunia ini, karena yang pelungguh adalah orang mulia. Kemudian selama hamil 4 tahun, saya ini kisah 4 tahun di dalam rahim ibu, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Andai makin Jawa TK 40 tahun. Beliau masih 40 tahun masih di dalam kandungan. Di sana sudah mulai kelihatan karomahnya beliau. Ibunya saking lelahnya ibunya menggendong. Ibunya berkata, "Tentang mati arwah subuh." Lalu menggendong. Jawaban beliau, "Sabarina dikman tutup tafsir karangan tafsir." Menurut riwayat
masih di dalam kandungan ibu dia sudah menghafal Quran 30 juz dengan tafsirnya. Luar biasa. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 malam. Niki kelai Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 malam. Lamanya diturunkan Al-Quran. Dikala baginda Rasulullah SAW ngadep meruk di kota suci Mekah, kelain terima Quran 12 tahun, 5 bulan, 13 malam. Beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau terima Quran selama 9 tahun, 9 bulan, 9 malam. Jadi lamanya Quran diterima oleh baginda Rasul 22 tahun, 2 bulan, 22 malam. Inilah Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang begitu banyak Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungannya ada 5. Ada 5 kandungan Quran di Neluit. Di Neluit kandungan Quran hanya 5 kandungan. Kandungan pertama adalah tauhid sejati, tentang ma'rifatullah. Kita diperintah untuk mengenal Allah yang kita sembah. Itu sebabnya dikala ayat turun di kota suci Mekah, ayatnya pendek tentang tauhid, tentang tauhid sejati, agar kita kenal Allah yang kita sembah. Sebab baginda Rasul menyatakan la yasihhu salat illa bima'rifatillah. Dan sah salat wajib, salat sunat, salat wajib, salat sunat bila kita belum kenal Allah yang kita sembah. Itu sebabnya wajib kita menggali ilmu ma'rifat agar kita kenal Allah yang kita sembah. Inilah kandungan Al-Quran yang pertama, tentang makrifat kepada Allah, dan didukung oleh beberapa hadis, beberapa ibarat ulama. Contoh seperti di dalam sebuah kitab namanya Zubah, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilaihi istiqadah wa nutqu bis syahadataini atubira bi sihhatil iman mimman qadar. Awal bermula kewajiban kita kepada Allah SWT yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Setelah kita mengenal Allah dengan yakin, wa nutqu bis syahadataini atubira, hendaknya ditegaskan, dikuatkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Li sihhatil iman mimman qadar, barulah dipandang sah menurut yang sami yang punya iman. Nah, inilah yang dimaksud dengan kandungan pertama Al-Quran yang terkandung di dalam surah
Suratul Fatihah kembali maknanya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kembali maknanya kepada huruf ba yang ada di awal Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kandungan pertama Al-Qur'an. Kandungan kedua yaitu akan diberi ganjaran baik oleh Allah SWT bagi yang berjalan lurus dalam agama ini, ancaman siksa bagi orang yang menentangkannya. Inilah kandungan Quran yang kedua yang diarti yang maksudnya di dalam Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bagi yang berjalan lurus insya Allah akan selamat dunia, selamat akhir. Jadi makna jalan lurus ini umum. Mana contohnya? Tiang pelungguh misalnya jadi seorang pegawai, petani, nelayan dan sebagainya. Bila kita berjalan lurus, insya Allah dunia itu susah, akhirat pun tidak susah. Inilah makna kandungan Quran yang kedua, akan diberi ganjaran oleh Allah SWT orang-orang yang berjalan lurus dalam agama Allah Subhanahu. Sila nabi-nabi yang terjadi sila. Ikutilah Al-Quran, amalkan kandungan Al-Quran. Jadi petani silakan, sah-sah saja. Pedagang, pegawai, nelayan, mari kita ambil berjalan sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Insya Allah ini Quran ini adalah lengkap, tidak ada kurangnya. Kemudian kandungan Quran yang ketiga adalah berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan hidup. Ini yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, diperintah oleh Allah SWT untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis baginda Rasul menyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya abudullah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa illam yakun yara. Bila engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa melihatnya, ingat bahwa Allah melihat kita. Apa maksudnya? Saking khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah, sehingga dinyatakan di dalam beberapa riwayat, lamun tersembahyang, lamun beramal, ndak arah dan bayaran niat yang lain. Misalnya damai terpacu sembahyang ada kesitama surga misalnya, di sana ada syiriknya, arah syirik sedikit. Kenapa? Kita anggap surga itu lebih mulia, lebih baik dari Allah. Mai terpacu sembahyang ada kesitama neraka, berarti kita lebih takut ke neraka daripada Allah Subhanahu. Maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan sesuatu. Inilah kandungan ibadah. Jangan kita beramal beribadah karena tujuan lain. Ada tujuan beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Lamun tende harapan ridha Allah,
salaful husami niki dihisab di padang mahsyar nanti bahaya. Karena dalam hadis baginda menyatakan awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Paling dulu dihisab nanti di padang mahsyar adalah salat kita. Apa benar kita salat karena Allah atau ada tujuan lain? Benar kita beramal tujuannya Allah atau ada tujuan lain? Di sana di padang mahsyar akan dihisab. Bila ketemuan nanti di saat kita dihisab ada tujuan lain dalam beribadah, maka berbahayalah kita di padang mahsyar. Itu sebabnya tengiring hati-hati dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan niat yang ikhlas. Satu contoh di dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri, dirikan solat tanda mengingat Allah. Berarti kalau kita solat tidak mengingat Allah, berarti belum solat namanya. Itu sebabnya di antara 4 mazhab ulama, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, ada perbedaan dalam sholat. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan barang siapa yang beramal dan beribadah kepada Allah, barang siapa yang sholat, dia tetap ingat dari awal takbiratul ihram sampai dia sholat salam, maka jangan harap diterima sholatnya oleh Allah. Niki pendapat 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Nabi, kata beliau, kalau pendapat saya, kata beliau, sekedar ingat di dalam takbiratul ihram doang, dia tahu ingat jaga selesai salat, maka solat kita diterima di sisi Allah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Andai dia turun ulama mazhab sebelum balik Jawa nyala susah. Nah, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan sekedar ingat dalam takbir doa, insyaallah solat kita diterima Allah. Itu bahasanya beliau. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Kandungan Quran yang keempat yaitu akan diberikan keselamatan oleh Allah SWT dunia dan akhirat orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan perintah. Ini yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Akan kita diberikan jalan lurus baik dalam hidup ini sampai di yaumil hisab. Allah akan mengizinkan memberikan kita jalan yang lurus. Inilah kandungan daripada Kemudian kandungan Quran yang kelima adalah kisah para umat-umat dahulu, cerita umat-umat lain. Marantan Nabi Allah Idris alaihi salam. Ini ada khilafiyah juga. Para ulama bahasa masih di rumah Nabi Idris. Empat nabi yang masih hidup. Di langit 2 Ishak dengan Idris, di bumi 2 Khidir dengan Ilyas. Ini khilafiyah. Nabi Idris alaihi salam di zaman beliau nabi-nabi selain ini kian umur. Nabi Adam 1400
Nabi Nuh siwa ratus sekat tahun pada luar umur. Tetapi nilai plus daripada dakwahnya sangat jauh kurang. Nabi Nuh arat telu bau beriman bija sebilik debilik. Inilah contoh di zaman-zaman Nabi yang dahulu. Padahal bagian kewajiban jauh berbeda dengan tiang pelungguh. Contoh, pelungguh tiang sami diberikan sholat oleh Allah SWT melalui Isra Mi'raj Rasulullah ada 5 waktu sehari semalam. Nabi-nabi silai pada sewaktu. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam zuhur doan 1 waktu dalam sejulus malam. Nabi Allah Yunus alaihissalam asar doa. Nabi Allah Isa alaihissalam maghrib doa. Nabi Musa alaihissalam Isa. Nabi Adam alaihissalam subuh. Sama-sama 1 waktu. Nabi-nabi yang dahulu sebagai contoh suri teladan di tiang pelungguh. Itu sebabnya ibadah salat tiang pelungguh 5 kali dalam sehari semalam sama nilainya dan ibadahnya 5 nabi dan rasul. Alhamdulillah. Inilah nabi-nabi yang dahulu sebagai contoh di tiang pelungguh. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam beliau meninggalkan umat, ngungsi Nabi Yunus. Kenapa? Ini mati dia membangkang umat Nabi Yunus alaihissalam. Sampai beliau putus asa berdakwah. Ini contoh. Akhirnya beliau meninggalkan seluruh daripada umat. Nabi Allah Yunus alaihissalam sudah putus asa. Dinarak mati di zaman. Itulah bagian-bagian daripada Nabi dan umat-umat yang lain. Ampura keluar Nabi di dunia ini 124.000 Nabi dan Rasul. Yang berpredikat Rasul 313. Selain niki ya Nabi doang. Di bumi ini 124.000 Nabi dan Rasul. Semuanya mereka diberikan solat oleh Allah pada lain-lain cara solatnya. Teicanin puasa pada lain-lain cara berpuasa. Namun tiang pelungguh sekali setahun sebulan suntuk. Lamun Nabi Allah Ibrahim bersama umatnya lalang sejelo selama hayat. Sila. Selama hayatnya Nabi Ibrahim dengan umatnya lalang sejelo puasa. Tetapi karena imannya mantap, ia bicara tetap dia bersiap ikhlas dalam berpuasa pada Allah Subhanahu. Silakan mendiang pelungguh sekali setahun sebulan. Maka tiang lunas tolong di akhir Ramadan ini adik semingkin sampunan ke absen. Adik semakin gigih kuat rajin ke masjid dalam rangka bersalat berjamaah wajib maupun sunnah. Kita sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia di akhir Ramadan meruk 5
Kenapa? Dia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan kita dari azab api. Semakin ramai, semakin akhir Ramadan, semakin ramai di kota suci beribadah kepada Allah. Lagu-lagu yang sami jati Lombok di pertengahan Ramadan turun kajian terawih. Maju nesapo dekat mimbar tuan tahun satu. Mulai baru mulai sampai sangkok masjid penuh sesak. Ini Ramadan 15, Ramadan ke atas tiba kendur. Termasuk rugi kita. Rugi nih. Kenapa? Sebab di akhir Ramadan itu di sanalah malam-malam yang sungguh sangat mulia dan barokah. Sehingga digelar malam barokah, yaitu malam Qadar. Ada pendapat ulama malam Qadar itu ada 5 pendapat. Arab berbahasa tanggal 1000 Lailatul Qadar. Arab kena 13, Arab kena selai, Arab kena 17, Arab kena siwak 10 malam Qadar. Nah itu sebabnya sampunan absen. Siapa tahu kita dapat beribadah pada malam Qadar. Saya mau sholat pada malam Qadar. Nilai sholat ibadahnya ibadah 1000 bulan, alias balu 26 tahun kurang lebih. Sak semalam ibadah niki lamun pas malam Qadar, nilai ibadah kita dengan sholat 1000 bulan alias balu 10 tahun. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna anzalna fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Tanazzalul malaikah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat waruh dan malaikat Jibril hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Inilah kemuliaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Nilai ibadah niki tergantung li tiang pelungguh. Lamun tapik ja ibadah ya nilainya lain. Lamun tengebut ja beribadah nilainya lain enggak. Yang kita ketahui di dalam riwayat denara ibadah niki kebut-kebut. Contoh seperti salat tarawih. Sehingga ulama menyusun ayat-ayat tarawih niki ayat pendek. Ada di si kembe, ada tersindek ngebut salat. Kalau kita baca riwayat di zaman baginda Rasul 30 juz dari ayat tarawih. Satu riwayat mengatakan beliau dikala membaca tasbih ruku dan sujud 40 kali tasbih. Tiang pelungguh ayatnya pendek ngebut malik. Andene baca ayat kulhu jadi ayat kul doang tahun kendegahan di ahad. Jadi sholat itu tergantung li tiang pelungguh cara pelaksanaan. Tergantung li pelaksanaan cara sholat. Bila pelaksanaannya benar sesuai dengan perintah Rasul, apa perintah Rasul dalam sholat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah umatku kalian
seperti kalian lihat aku salat. Ini pesan Rasul. Bagaimana cara Rasul salat? Belajar 3 buah kitab. Basic dulu kitab, usul fikih, usul tasawuf, usuluddin. Itu cara Rasulullah salat. Belajar ilmu fikih cara bersuci. La yasihhu salat illa bil wudu. Dengan wudu yang benar, maka salat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian kita punya ilmu usuluddin. Yang kita kenal, yang kita sembah adalah Allah. Yang kita perlu pengenalan. La yasihhu salat illa bi ma'rifatil ma'bud. Ini sah salat wajib sah sunat bila kita belum kenal Allah yang kita sembah. Kemudian tasawufnya perlu kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah. Itu makna daripada tasawuf. Apabila 3 unsur ilmu ini masuk di dalam sembahyang, insya Allah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fikih ini kita maju dalam sembahyang, ada 5 hukum fikih yang masuk dalam sembahyang. Ilmu usul masuk dalam sembahyang 5. Ilmu tasawuf masuk dalam sembahyang 2. Dari ilmu 12. Barang siapa yang masukkan ilmu 12 di dalam solatnya, itulah solatnya Rasulullah sallallahu. Sehingga seorang ulama namanya Syekh Zainal Abidin berfitwah. Syekh Zainal Abidin berpesan kepada kita semua. Nabi kata beliau, jadikanlah solatmu sebentuk Ahmad dengan Muhammad. Jarian sembahyang sagawi tenu ada yang berbentuk Muhammad lain Ahmad. Itu pesan Syekh Zainal Abidin. Apa maksudnya? Karena solat itu sebentuk manusia. Nama orang yang salat itu adalah Muhammad. Nama salat itu adalah Ahmad. Ahmad nama salat, Muhammad nama orang yang salat. Kalau sudah berbentuk Ahmad salat, Muhammad nama orang salat, haram mutlak disentuh oleh neraka. Nebali-bayi neraka. Kenapa? Karena bentuk salat itu Ahmad dengan Muhammad. Apa artinya? Ahmad itu alif, ha, mim, dal. Ada 4 huruf. Alif kena antar tenganjam, berdiri betul. Itu alif Ahmad. Kayak alif tegak. Dada niki ha, andang kiblat. Paha niki mim. Dal niki betis. Ahmad. Kena antar terukut sujud. Tokol. Ini bentuk apa? Ahmad. Rupa orang salat Muhammad. Mimha, mimdal. Mim itu kepala kita nunduk pada tempat sujud. Jangan tengok kiri ke kanan. Sebentuk huruf mim. Mata memandang kepada tempat sujud kayak huruf mim.
Kemudian ha, ba, betis mim kedua, dan duduk tahiyat. Muhammad jadi. Apabila sholat kita berbentuk Ahmad dengan Muhammad, maka haram mutlak disentuh oleh neraka. Inilah yang perlu kita gali, ilmu seperti ini. Bagaimana caranya kita tuntut cari dia ilmu makrifat ini agar kita nyampe kepada sholat sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Ayat yang paling akhir turun adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Niki ayat yang paling akhir turun dalam jumlah ayat yang 6.666 ayat. Pirang tahun turun nih kan? Pada malam Jumat, di saat baginda Rasulullah SAW Hajjul Wida. Sehingga dinamakan Haji Rasulullah pada tahun itu Hajjul Wida, Haji Pamitan. Di saat beliau berjumat di padang Arafah, beliau berkhutbah dengan ayat yang paling akhir turun. Begitu didengar khutbahnya oleh para sahabatnya Rasul, maka para sahabat menangis mendengar khutbahnya Rasulullah SAW. Dalam terkaan sahabat, mungkin akan ditinggalkan kita oleh Rasulullah SAW. Ayat paling akhir turun. Kemudian inilah yang dipakai berkhutbah di saat dia ibadah haji di Arafah. Ternyata terkaan para sahabat ini benar. Usai pada tahun itu haji Rasulullah, maka jarak 80 malam beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi. 80 malam jaraknya dari hari akhir ayat turun, ayat si baru al-yawma akmaltu lakum dinukum. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tiang pelungguh pada tahun Haji Wida. Genap usianya beliau 63 tahun. Inilah yang dimaksud dengan umur ghalib. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Yang paling akhir atur tiang niki sila tengiring amalkan sesuai dengan perintah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan takwa yang sebenarnya. Sesuai dengan pesan Imam Ghazali. Apa pesan Imam Ghazali? Ad-dunya salasu sa'atin, ad-dunya salasu ampasin. Dunia ini ada 3 saat saja. Manusia hidup di dunia ini hanya 3 napas saja. Ada 3 napas. Apa maksudnya? Di masa kita remaja, ya tebaran aran napas awal, seger bugar. Tidak makin niki di atas remaja jadi pak lemah. Ini pesan Imam. Kita sekarang ini sedang berada di dalam napas kedua, kata beliau. Hati-hati, kata beliau.
Sebab banyak orang yang tidak nyampe kepada akhir napas kedua, baru menganjak napas pertama, maka ajal datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan siap-siap sebelum ajal datang. Siap. Karena siap dan tidak siapnya pasti dan pasti. Ini pausan daripada Imam Ghazali. Tujuan hidup di bumi ini adalah lita'abbudi ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan hidup yang sebenarnya. Sehingga digelar takwa. Inilah yang dimaksud dengan takwa menurut Al-Quran. Sebab takwa ini ada dua dimensi. Yang pertama dinamakan dimensi iman, yang kedua dinamakan dimensi ihsan. Dimensi iman, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan perintah, jauhi larangan. Itu vertikal. Yang kedua, horizontal, sama manusia, berbuat baik sesama manusia, jangan sampai berpecah belah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Inilah takwa yang sebenarnya. Jangan sampai kita berpecah belah sesama umat. Apapun kelompok, merek, golongannya, itu semua hakikatnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pecah belah. Bila kita berpecah belah di muka bumi ini, jauh dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Fatah. Pengendikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwalladzina ma'ahu, dan pengikut-pengikutnya beliau. Siapa pengikutnya Muhammad? Yang pelunggus Nabi, pengikut Nabi Muhammad. Lalu berapa ciri pengikut umat Muhammad? Yang pertama, asidda 'alal kuffar, tegas dalam menghadapi orang-orang kafir. Dia negirang turut cara berkelampan dengan kafir, cara berpakaian dengan kafir, ia anti kanggo turun. Lalu zaman makin ini kita lihat banyak yang ikut-ikutan berpakaian seperti pakaian orang kafir. Celana pendek bagi kaum wanita, yukensi jagara, baju ketat. Itu orang luar Islam punya pakaian itu. Hindari itu. Kalau kita masih tetap pakai pakaian seperti itu, akan tertinggal jauh dari umat Nabi besar Muhammad. Yang kedua ciri umat Muhammad, ruhama'u bainahum, saling cinta kasih sesama umat dimanapun mereka berada. Saling cinta kasih sesama umat, jangan sekali berpecah belah. Itu sebabnya mohon tolong dalam menara masalah di tiap desa, tiap gubuk, cepat diselesaikan secara kekeluargaan. Ini namanya membela ciri-ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang ketiga, tarahum ruk'an sujadah. Kita selalu rukuk dan sujud dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak rukuk dan sujud, tanda umat, tanda orang yang bertakwa, tanda orang menjadi hamba Allah. Jangankan tiang pelunggu,
Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didengar oleh Sayyidatina Aisyah. Dicari, ditanyakan di mana Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah di atas jam 1 malam dia sedang sholat. Terdengar takbiratul ihram. Nabi katanya Siti Aisyah, sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dan kenapa dia selalu banyak sholat? Sedangkan beliau adalah maksum dari noda dan dosa. Din berdua dosa salah kekuatan sembahyang Rasulullah. Begitulah di dalam benaknya Siti Aisyah. Usai sholat Rasulullah SAW di jauh malam, ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, sholat apa yang engkau kerjakan ya Rasul? Jawab Rasulullah pendek, singkat, padat. Oh, saya kepingin menjadi hamba Allah. Sebab lamun tidak kuat ruku dan sujud, kita jauh dari hamba Allah. Ya, orang yang banyak sujud itu adalah hamba Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki contoh. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, yang terakhir daripada ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengharapkan ridha Allah dan maghfirah Allah. Inilah harapan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, ampura baru yang ulian semaya ni oleh jamaah asar oleh tengaji baru nuzul masih ni oleh semaya lagu asar pun nuzul yang selesai maghrib arah maghrib berbuka bersama yang pamit bilang jelu dua-dua tu nuzul mau jeneng panggan capek hidup yang kurang lebih entar dan sama atur niki ampura. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum